HP flagship itu sangat identik dengan kata mewah, elegan, terbaik, dan punya dapur pacu yang sangat gahar. Namun HP flagship juga identik dengan harganya yang mahal, yang tentu membuat kaum kere-hore seperti saya ini akan berpikir dua kali untuk membelinya. Namun bagaimana dengan HP mantan flagship? Halo Gan, pada video kali ini saya akan memberikan list rekomendasi HP-HP mantan flagship yang masih worth it buat dibeli. Ya, seperti yang saya bilang di intro video ini bahwa HP flagship itu identik dengan harga yang mahal. Namun berbeda dengan HP mantan flagship yang biasanya identik dengan harganya yang murah. Murah karena memang sudah dirilis beberapa tahun ke belakang dan tentu harganya juga sudah turun. Namun murah bukan berarti HP mantan flagship itu jelek dan murahan. Malah ada yang masih sangat gahar ketimbang HP-HP keluaran terbaru di kelas mid-range ke bawah pada saat ini. Kelebihan lain dari HP mantan flagship yaitu punya desain yang tidak monoton, spesifikasinya kelas atas, kameranya sudah tentu pasti mantap dan lain-lain. Nah, buat agan yang ingin punya HP mantan kelas atas dengan performa yang masih yahut dan tentu dengan harga yang terjangkau, di sini saya akan kasih list rekomendasi HP-HP mantan flagshipnya yang berada di kelas harga 1 jutaan. So, nggak usah banyak cakap lagi, langsung aja ke rekomendasi pertama. Rekomendasi pertama ada Sony Xperia XZ2, HP mantan flagship dari Sony yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu ini. Buat sekarang harganya udah murah banget Gan, yaitu di kisaran harga 1,3 jutaan Gan. Sony XZ2 ini di atas kertas masih bisa dibilang memiliki dapur pacu yang lumayan, seperti SoC yang digunakannya yakni Snapdragon 845 dengan GPU Adreno 630, RAM dan ROM-nya 4/64GB buat versi yang paling murah. Kemudian kamera utamanya 19 megapiksel yang bisa rekam video 4K di 60 fps dan bisa rekam slow motion di Full HD 960 fps dan lain-lain. Saya pernah jadiin Sony XZ2 ini sebagai daily driver dan selama pemakaian hasilnya cukup memuaskan dan pernah saya review juga di channel ini Gan. Jadi kalau Agan pengen lihat videonya, Agan bisa cek video reviewnya di video sebelumnya. Overall buat Sony XZ2 ini masih worth it dan bisa dimasukin ke wishlist. Rekomendasi kedua ada Google Pixel 2, HP flagship dari Google yang dirilis tahun 2017 yang lalu ini menurut saya masih worth it buat dimasukin ke list. Walau kalau kita lihat dari sektor spesifikasinya, jika dibandingkan dengan Sony XZ2, tentu Google Pixel 2 ini speknya udah agak usang ya. Seperti misalnya SoC yang digunakannya masih menggunakan Snapdragon 835. Namun ada satu sektor dari Google Pixel 2 ini yang kerasa flagship banget, yaitu sektor kameranya. Saya juga udah pernah jadiin Google Pixel 2 ini sebagai daily driver dan saya akui kamera Google Pixel 2 ini top banget lah buat di kelasnya. Kalau pengen lihat full review Google Pixel 2 ini bisa cek video saya sebelumnya ya Gan. Bahkan kualitas kameranya ini berani diadu sama HP-HP mid-range zaman sekarang. Google Pixel 2 ini pernah dinobatkan sebagai flagship dengan kualitas kamera terbaik pada tahun perilisannya. Buat harga secondnya sekarang udah murah banget kan, ada di kisaran harga 1,4 jutaan. Oke, lanjut rekomendasi ketiga ada dari Sony lagi, yaitu Sony Xperia XZ3, HP flagship Sony yang dirilis tahun 2018 ini. Sebenarnya jika dilihat dari sektor spesifikasi dan performanya sih nggak beda jauh ya sama Sony XZ2. Cuman ada beberapa sedikit peningkatan spek dari Sony XZ2 seperti dari segi baterai, kamera, dan layar. Sony XZ3 ini bisa dibilang versi pro-nya lah dari XZ2. Namun yang spesial dari XZ3 ini ialah layarnya. Layarnya ini sudah pakai layar yang pinggirannya melengkung kayak HP-HP Samsung seri S dan beresolusi lebih tinggi dari XZ2, yaitu dengan beresolusi 1440 x 2880 pixel berpanel POLED. Ya, buat agan yang cari HP dengan desain flagship banget, maka XZ3 ini bisa jadi pilihan. Buat harganya sendiri pada saat ini ada di harga 1,6 jutaan Gan.
Rekomendasi selanjutnya ada Sharp Aquos R3, HP flagship dari Sharp yang dirilis tahun 2019 ini. Di atas kertas memiliki spek yang gahar banget untuk kelas 1 jutaan. Sebut saja SoC yang dipakainya yaitu Snapdragon 855, RAM 6GB, memori internal 128GB, kualitas layar bagus dengan mendukung refresh rate 120Hz, spesifikasi kamera gahar dan punya sertifikasi IP58 waterproof. Sharp Aquos R3 ini juga sebenarnya udah masuk secara resmi ke Indonesia ya, yang pada saat ini harga resminya itu ada di angka 3 jutaan. Namun buat harga non resminya ini pada saat ini ada di harga 1,8 jutaan aja kan. Jadi tentu saja Sharp Aquos R3 ini wajib masuk list HP mantan flagship range harga 1 jutaan. Oke, rekomendasi terakhir sebagai penutup ada iPhone 7. HP yang dirilis tahun 2016 yang lalu ini buat sekarang saya rasa masih worth it buat dibeli. Saya pernah juga jadiin iPhone 7 ini sebagai daily driver dan hasilnya cukup bagus dan memuaskan. Walau ada sedikit minus seperti di baterainya yang lumayan boros. Udah jadi hal wajar lah ya, dan udah jadi umum juga kalau ngomongin soal baterai dari seri iPhone jadul. Buat lengkapnya Agan bisa cek video review iPhone 7 ini yang udah saya review di video sebelumnya. iPhone 7 ini cocok buat Agan yang ingin mulai migrasi dari Android ke iPhone atau user yang pengen downgrade iPhone. Dari segi performa juga nggak terlalu jelek ya ini. Buat harganya sendiri saat ini sudah murah ya Gan. Harga secondnya ada di harga 1,8 jutaan. Oke Gan, itu dia 5 rekomendasi HP-HP mantan flagship dengan range harga di angka 1 jutaan. Perlu dicatat HP-HP yang saya rekomendasikan di atas adalah HP-HP non resmi dan tentu saja kondisinya second. Jika Agan ingin beli HP-HP mantan flagship tersebut, pastikan beli dari seller yang memiliki rating bagus. Saya akan kasih link pembeliannya di deskripsi video ini yang menurut saya sellernya punya rating bagus. Namun tetap namanya juga HP bekas, apalagi sudah nggak ada garansinya. Jadi Agan harus teliti dan cermat sebelum membeli agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya masih ada banyak HP-HP mantan flagship yang ingin saya rekomendasikan di harga 1 jutaan. Namun mungkin nanti akan saya buatin part keduanya aja ya Gan. Dan akan terus saya buat video rekomendasinya dari kelas harga 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan dan seterusnya. Tapi saya lihat dulu viewers dari video ini ya Gan. Kalau memang rame viewersnya dan Agan suka sama kontennya, baru saya akan lanjutin konten ini. Oke, cukup sekian. Kalau Agan punya versi HP mantan flagship lain yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, komen aja di bawah ya Gan. Mohon maaf bila ada salah kata atau informasi pada video ini. Sampai jumpa di lain waktu dan hatur nuhun. Hold you close, now my heart's wide open. When I'm with you, side